Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta menemukan tas milik calon penumpang berisi uang 44 juta rupiah. Nah pemirsa, tas tersebut diserahkan kepada petugas keamanan stasiun dan langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Tindakan terpuji dilakukan seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta bernama Sudaryanto. Pria berusia 38 tahun ini menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar 44 juta rupiah. Tas tersebut ditemukan di sekitar mesin pencetak tiket saat ia membersihkan area stasiun. Tas itu pun langsung diserahkan kepada petugas pos pengamanan untuk diperiksa isinya. Setelah mengetahui tas berisi uang, petugas pun langsung mengumumkan hilangnya tas dan mengembalikan kepada pemiliknya. Uang tunai senilai 44 juta rupiah itu milik seorang calon penumpang dari Madura, Jawa Timur yang akan melakukan perjalanan menuju Surabaya melalui stasiun Yogyakarta. PT Daop 6 Yogyakarta pun mengapresiasi petugas kebersihan yang telah mengembalikan barang calon penumpang tanpa ada satupun yang hilang. Atas kejujurannya, PT KAI Daop 6 Yogyakarta akan memberikan penghargaan kepada Sudaryanto. Penghargaan tersebut dapat berupa bingkisan uang tunai hingga ibadah umroh. PK2 kemarin sudah menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai akhlak. Salah satu adalah amanah ya, pemegang teguh kepercayaan diberikan. Bapak Sudaryanto sudah memberikan nilai-nilai itu bahwa yang menjadi bukan haknya akan dikembalikan ke pihak yang berwenang. Kalau ini ada Polsus Pak ya. Nah, untuk otomatis karena ada nilai-nilai kejujuran di situ Pak, kita reward dan punishment akan dijalankan. Sementara itu, penemuan uang milik calon penumpang senilai 44 juta tersebut menjadi salah satu penemuan dengan nominal paling besar yang baru pertama kali terjadi di stasiun kereta api Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan langsung sapa dan bergabung dengan Bapak Sudaryanto, petugas kebersihan yang menemukan uang senilai 44 juta rupiah tersebut. Halo, selamat siang Pak Sudaryanto. Ya, siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak. Ini saat ini sudah bersama dengan saya Pram dan juga Dian di sini Pak Sudaryanto. Pak Sudaryanto, boleh cerita dong gimana sih awal mula kok bisa ketemu uang 44 juta rupiah itu seperti apa? Gimana caranya? Saya waktu itu bertugas membersihkan di depan loket dan di depan ATM Pak. Terus saya menemukan tas di depan boarding, ada pencetak tiket, ada tas. Lalu ke petugas keamanan Pak. Kaget nggak Pak pertama kali Pak ketemu uang sebesar itu Pak, sebanyak itu? Awalnya ya biasa aja Pak. Biasa aja. Pak Sudaryanto, ini kan bukan uang yang sedikit ya nilainya ya Pak. Pasti setiap orang juga punya banyak kebutuhan. Waktu pertama kali ngeliat tas itu dan ada uangnya 44 juta. Tidak terbesit sedikit pun Pak untuk Bapak mengambil begitu, langsung mengembalikan. Kenapa Pak? Bukan hak saya Bu. Apa Bukan Pak? hak saya. Bukan milik saya Bu. Bukan hak baik saya, sekali, bukan haknya. Jadi tidak berhak untuk mengambil uang tersebut. Nah Bapak, ini harapan Bapak ketika Bapak mengembalikan uang tersebut, ada nggak sih Pak tersirat? Apa sih Pak, pengen apa sih Pak kalau misal Bapak balikin uang tersebut? Kurang jelas ya Pak. Iya, maksudnya Pak Sudaryanto ketika Bapak berniat mengembalikan uangnya, kira-kira ada nggak harapan aku bakal dikasih hadiah nih misalnya gitu? Tidak Pak. Oh. Ikhlas ya Pak ya, tulus ya Pak ya, mau ngebantu ya Pak ya. Ya. Luar biasa, jarang ya yang seperti Bapak Sudaryanto ini ya Pak ya. Apalagi hari gini banyak sekali orang kebutuhannya dan lain-lain. Nah kira-kira bagaimana Pak waktu pas Bapak nemuin, terus ada petugas keamanan juga, ini bagaimana Bapak menghubungi akhirnya pemilik tas itu? Menghubungi ya PPKA Bu. Lewat pengeras suara. Oh, pakai pengeras suara. Oh, pengeras suara, untung masih ada orangnya ya. Jadi nggak sulit-sulit banget Masih untuk dicari rezeki ya. ya. Pak Sudaryanto, ini kabarnya juga dapat apresiasi juga dari PT KAI. Apa aja nih Pak yang udah didapat Pak? Piagam Bu. Piagam. Katanya mau diberangkatin umroh Pak, bener Pak? Kurang tahu Ibu.
Nanti ditagih ya Pak ya? Atau nanti kami tagihin ya Pak kalau begitu Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sudaryanto. Semoga aksi dari Pak Sudaryanto ini menginspirasi semua masyarakat ya. Betul, bisa jadi contoh ya bagi teman-teman Tidak boleh semua. mengambil yang bukan haknya Betul seperti itu. sekali. Salam sehat selalu Pak Sudaryanto. Semoga makin banyak rezekinya, semakin berkah Amin, hidupnya ya Pak amin. ya. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal hari ini hadapi sidang replik atau jawaban dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi atau pembelaannya. Ya, hasilnya Jaksa Penuntut Umum menolak pledoi. Pembelaan Kuat Ma'ruf disampaikan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Loyalnya pada keluarga saksi Ferdi Sambo yang sudah bekerja sejak tahun 2008. Melalui Jaksa Penuntut Umum, penolakan pembelaan disampaikan pada sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum menolak dan membantah seluruh argumentasi yang disampaikan terdakwa dalam pledoinya. Jaksa Penuntut Umum juga mengaku fakta yang dikemukakan terdakwa merupakan fakta semu dan parsial. Izin melanjutkan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Ya, sementara itu pemirsa, Jaksa Penuntut Umum juga menolak pledoi atau nota pembelaan Ricky Rizal. Penolakan atas pledoi Ricky Rizal disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Menurut jaksa, terdapat banyak hal yang keliru dan tidak benar dalam nota pembelaan yang dibacakan Ricky. Jaksa juga menyebutkan Ricky mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Berbeda dengan isi nota pembelaan Ricky yang menyebutkan bahwa Ricky mengakui tidak mengetahui apa yang direncanakan Ferdi Sambo. Saksi Ferdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati. Bahwa yang dimaksud bahwa dia tidak mengetahui itu kan dari awal. Yang dimaksud Ricky Rizal itu dia tidak mengetahui sejak dari Magelang itu. Karena di Magelang itu masalah penyimpanan senjata kan sudah jelas sesuai dengan poligraf itu dia memang udah itikat baik gitu, bukan berniat seolah-olah mengamankan akan kejadian itu kan dia tidak tahu. Kalau dinyatakan ada seolah-olah nggak dipercaya, nggak mungkin ada komunikasi Ricky dengan Sambo atau Sambo sebaliknya. Ya jangan ngomong aja dong, buktikan faktanya apa. Kemudian masalah HP sudah kan bisa Sambo punya kan masih ada waktu itu, kan bisa diperiksa. Kenapa? Kok sekarang Jadi yang jelas jaksa penuntut umum kenapa kita. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang replik terdakwa Ferdi Sambo CS hari ini sudah bergabung bersama kami rekan Nadia Valeri langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Nadia. Rekan dia, saat ini siapa yang sedang menjalani persidangan? Ya, selamat siang Pram, Dian dan juga pemirsa. Baru saja Jaksa Penuntut Umum telah menyelesaikan sidang dengan agenda pembacaan replik ataupun tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana hari ini sudah ada 2 terdakwa yang menjalani persidangan dengan agenda pembacaan replik, yakni Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Untuk kedua terdakwa, Jaksa memutuskan menolak replik ataupun maksud kami pledoi yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa analisa fakta hukum dan juga analisa yuridis yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas tuntutan pekan lalu ini dinilai sudah memenuhi unsur ataupun sudah mendukung surat dakwaan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Adapun dalam tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, baik Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf ini sama-sama dituntut pidana selama 8 tahun karena jaksa meyakini keduanya ikut serta merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Dan setelah persidangan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, nanti juga rencananya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, persidangan akan digelar untuk terdakwa Ferdi Sambo dengan agenda yang sama, di mana jaksa juga akan memberikan tanggapan atas nota pembelaan ataupun pledoi yang sudah diajukan oleh Ferdi Sambo
pada persidangan Selasa lalu. Di mana memang Dian, Pram dan juga pemirsa untuk agenda pembacaan replik ataupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ini merupakan salah satu tahapan akhir dalam persidangan perkara pembunuhan berencana ini. Nantinya persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan duplik ataupun tanggapan kembali dari tim penasihat hukum terdakwa. Dan setelah itu barulah dijeda 1 pekan untuk pembacaan vonis. Artinya kita juga sama-sama menanti kurang lebih 2 minggu ke depan ini akan ada keputusan dari majelis hakim apakah akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan dari jaksa ataukah putusan ini akan lebih rendah ataupun lebih tinggi dari tuntutan JPU. Balik ke studio, Dian, Pram. Iya, Nadia, ini agendanya apa lagi selain sidang replik? Apakah ada sidang lain? Ya, betul sekali Dian, Pram dan juga pemirsa. Selain persidangan untuk perkara pembunuhan berencana, di mana hari ini ketiga terdakwa mendengarkan replik dari Jaksa Penuntut Umum, namun di ruang sidang yang terpisah yang dibagi menjadi 2 sidang dengan majelis hakim yang berbeda, hari ini juga ada persidangan untuk para terdakwa obstruction of justice ataupun upaya perintangan penyidikan dalam kasus Brigadir Yosua, di mana hari ini 6 orang anggota kepolisian dan juga mantan anggota kepolisian yang seluruhnya ini merupakan mantan anak buah Verdi Sambo sama-sama menjalani persidangan secara bergiliran dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tadi sudah ada 1 orang terdakwa obstruction of justice yang sudah dibacakan berkas tuntutannya oleh jaksa, yakni terdakwa Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri, di mana JPU menjatuhkan tuntutan hukuman pidana selama 1 tahun karena menurut JPU Arif Rahman diyakini perbuatannya melanggar unsur pasal dakwaan, yakni dakwaan primer pasal 49 Undang-Undang ITE tentang perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Di mana memang dalam perkara obstruction of justice ini sejumlah anggota kepolisian selaku mantan anak buah Verdi Sambo didakwa telah merusak barang bukti krusial dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni 2 buah DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pasca pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022 lalu. Ya, Pram, Dian. Baik, terima kasih banyak rekan Nadia Valeri. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari PN Jaksel. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. 2 penari cilik yang sempat viral di media sosial bertemu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayusia.